Berdasarkan survei dari The Annual Global Commuter Pin yang diluncurkan oleh IBM pada 8.042 penumpang di 20 kota dalam 6 benua, memperkirakan bahwa lebih dari 30% kemacetan di kota besar disebabkan oleh pengemudi yang mencari tempat parkir. Penelitian lain menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menentukan lahan parkir yang kosong saat hari libur atau saat weekend yaitu sekitar 5-10 menit hanya untuk mengelilingi lahan parkir. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, automatic parking system menjadi solusi yang efektif. Sistem ini menggunakan kontrol Arduino di mana sensor sebagai input dan output berupa LCD serta motor sebagai penggerak palang parkir. Ketika pengendara mendekati pintu masuk parkir dan sensor mengukur pada jarak maksimum yang telah ditentukan, LCD akan menampilkan jumlah slot yang masih tersedia. Jika slot masih tersedia, maka palang parkir pun naik, dan saat pengendara berhasil melewati palang parkir, menyebabkan hasil pengukuran pada sensor melebihi jarak maksimum yang telah ditentukan. Motor pun kembali berputar dan palang parkir menutup. Berikut merupakan program pada Arduino. Seperti biasa, pertama memasukkan library, lalu di sini mendefinisikan dari motor servo, dilakukan juga pendefinisian untuk pin LCD, set pin trigger dan echo sensor yang terhubung di Arduino. Di sini untuk pin triggernya terhubung pada pin 12 dan untuk echo-nya terhubung pada pin 6. Lalu memasukkan variabel untuk durasi yaitu duration, juga memasukkan variabel untuk jarak yaitu distance. Total merupakan variabel yang nantinya dipanggil untuk mengetahui jumlah total slot yang ada di lahan parkir. Sedangkan space merupakan variabel yang dimasukkan dalam program ke LCD untuk mengetahui jumlah slot yang tersisa. Sedangkan untuk V-holding merupakan variabel tambahan. Program pada software Arduino ini mengenal dua resip, yaitu void loop dan void setup. Void setup yang mana program ini akan di-run satu kali, sedangkan void loop program akan di-run secara berulang kali. Lalu masuk ke void setup. Di sini terdapat V-holding yang berfungsi untuk pemenuh kondisi. V-holding ini akan dijelaskan pada program void loop. Lalu terdapat total sama dengan 5. Di sini hanya permisalan saja, semisal jumlah total slot yang ada berjumlah 5. Lalu space sama dengan total merupakan keadaan sebelum adanya kendaraan yang masuk. Dan servo titik attach 10 ini merupakan pin motor servo. Jadi dia mendefinisikan pin motor servonya tersambung pada pin berapa di Arduino. Set pin mode pada sensor untuk triggernya sebagai output, sedangkan untuk pin echo sebagai input. Tuliskan LCD Automatic Parking System. Ini merupakan programnya dengan diberikan delay 1 detik. Berikan fungsi untuk menampilkan 6 karakter dari 2 baris pada LCD. Lalu masuk ke program void loop di mana di sini terdapat sinyal low. Sinyal low ini diberikan ke trigger 1 selama 2 mikrosecond. Setelah itu, trigger 1 ini diberikan lagi sinyal high
selama 10 mikrosecond. Lalu diberikan lagi sinyal low kembali selama 0 mikrosecond dan dilakukan pembacaan pulsa atau suatu gelombang dari echo pada sensor. Di bawahnya merupakan rumus dari pemfaktoran untuk jarak. Di bawah ini terdapat dua kondisi. Kondisi pertama yaitu ketika sensor mendeteksi kendaraan pada jarak kurang dari 50 cm, motor akan bergerak dan LCD menginformasikan jumlah slot yang masih tersedia. Lalu, kondisi kedua yaitu ketika kendaraan sudah melewati sensor atau kendaraan berada jauh sebelum jarak maksimum pembacaan sensor. Di sini jarak maksimumnya dipermisalkan 51 cm. Maka ketika dalam keadaan tersebut, portal akan tertutup kembali dan akan memproses pengurangan jumlah slot yang tersedia. Dan hasil tersebut akan ditampilkan pada LCD. Perhatikan program if berikut. Saat jarak kurang dari sama dengan 50, variabel health-nya kurang dari 1, space atau slot yang tersedia lebih dari 0, maka program ini akan dijalankan. Servo 1.write 180 artinya servo berputar ke 180 derajat, yang berarti portal terbuka. LCD menampilkan slot yang masih tersedia. Space sama dengan space min 1. Itu berarti dilakukan pengurangan dalam jumlah slot yang masih tersedia. Karena mobil sudah masuk, diberikan tambahan variabel V-holding yang berfungsi untuk menghold agar space ini tidak turun terus. Di luar dari keadaan tersebut, else if saat jarak lebih dari 51, space lebih dari 0, maka program ini akan dijalankan. Servo kembali ke keadaan semula di posisi 90 derajat. Saya menggunakan Proteus sebagai simulasi dari sistem ini. Di sini rangkaiannya terdapat beberapa komponen, dan di sini merupakan modul Bluetooth. Ini Arduino Nano yang saya gunakan. Lalu di sini terdapat motor. Motor ini akan digerakkan ketika sensor membaca pada jarak tertentu. Lalu di sini LCD untuk menampilkan slot yang tersisa dari jumlah slot totalnya. Dan ini merupakan aplikasinya, di mana aplikasi ini akan menampilkan jarak dan keterangan. Jadi jarak ini merupakan jarak kendaraan dari sensor, sedangkan keterangan ini merupakan keterangan untuk motornya, untuk palangnya. Apakah motor membuka palang atau menutup palang, seperti itu. Lalu kita coba mulai untuk simulasinya. Dan di sini kita coba run. Lalu sudah menyala seperti ini. Nah, untuk mengkoneksikan antara aplikasi yang telah dibuat dengan sistem ini, yaitu dengan cara pilih koneksi di sebelah sini untuk Bluetooth-nya, dan di sini device Bluetooth saya itu bernama yang kedua ini. Lalu kita pilih ini, dan di sini sudah terkoneksi, sudah ada tanda terkoneksinya. Dan di sini ada jarak pada 52 cm. Jadi sesuai ya dengan sensornya juga membaca pada jarak 52 cm. Seperti itu. Lalu ini kita asumsikan bahwasanya ada kendaraan yang mendekati sensor. Maka seharusnya ketika kendaraan tersebut melewati dari jarak yang telah ditentukan, lalu motor akan bergerak ke kondisi 180 derajat, di mana
portal parkir akan terbuka. Di sini sudah diberitahu ya di LCD-nya bahwa total slot yang masih tersedia berjumlah 5, sesuai dengan jumlah totalnya. Lalu untuk jaraknya antara kendaraan dengan sensor sejauh 36 cm, dan di aplikasi telah diberitahukan juga untuk jaraknya 36 cm dan keterangan portalnya terbuka. Lalu kita coba untuk menjauhkan mobil, sudah menjauh dari sensor, sudah bergerak masuk. Motor akan bergerak ke 90 derajat dan portal pun tertutup. Nah, di sini di LCD diberitahukan bahwa slot yang masih tersisa ada 4 karena tadi sudah masuk kendaraan 1 kan. Dan di sini diberitahukan jaraknya yaitu 53 dengan keterangan portalnya tertutup. Dan sistem ini akan terus seperti itu, looping. Jadi dimana jika ada mobil yang masuk lagi, portalnya buka, diberitahukan sisa slotnya, lalu mobilnya sudah lewat, menjauh dari sensor, dan total slot yang tersedia makin berkurang. Ada kendaraan lagi masuk, diberitahukan sistem pada layar LCD terdapat 1 slot yang masih tersisa dan motor tetap terbuka akhirnya. Lalu kendaraan tersebut menjauh. Total slot yang tersisa 0. Dan ini akan diberitahukan pada kendaraan yang selanjutnya masuk. Nah, semisal nih, pada keadaan ini ada kendaraan lagi yang masuk. Portal tetap nggak kebuka karena total slot yang masih tersedia tidak ada. Jadi portalnya tidak terbuka. Dan di sini juga diterangkannya tertutup. Manfaat dari sistem ini yaitu dapat memberikan solusi dalam mengetahui slot parkir yang kosong dengan sensor detektor. Informasi slot yang tersedia dimonitoring secara real time dan akan terus terupdate. Sistem ini dapat mengefisiensi waktu user dalam mendapatkan lahan parkir. Biaya yang dibutuhkan dalam sistem ini jauh lebih murah dibandingkan sistem smart parking atau secure parking yang menggunakan kamera detektor.